Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 9. Melalui kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Dengan fasilitator Ibu Ayu Sukmayani dan pengajar praktik Ibu Nur Azizah. Dan inilah anggota kelompok kami dari kelompok 2 Kabupaten Lombok Barat. Kartini, Sukaisi, Solihah, dan Yanti Mudayana. Adapun judul yang kami angkat adalah bentuk pengimplementasian kesenian rudat khas Lombok sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita mengingat kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun yang menanam benih. Yang ketiga, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak. Yang keempat, pendidikan anak harus berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dalam hal ini, seorang pendidik harus bisa menumbuhkan kekuatan kodrat anak, salah satunya melalui potensi alam dan wilayah, yaitu budaya khas daerah. Budaya daerah masyarakat Lombok yang kami angkat adalah kesenian rudat. Secara etimologis, rudat berasal dari kata raudah atau raudatun yang berarti taman bunga. Ada juga yang mengatakan rudat berasal dari kata reda atau roda yang artinya menangkis serangan lawan. Rudat adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tari ini seperti pertunjukan pencak silat, karena ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Rudat biasanya digunakan dalam menyambut tamu atau acara-acara formal pemerintahan. Kesenian rudat ini telah hidup turun-temurun dalam budaya masyarakat Lombok. Selain sebagai hiburan, rudat juga sebagai ajang silaturahim dan media dakwah. Rudat sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka dengan lagu selamat datang, bagian inti, dan bagian penutup. Setiap pergantian diisi dengan gerakan baris berbaris yang memiliki filosofi bahwa setiap akan melakukan sesuatu, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Sementara itu, 3 bagian dalam rudat ialah alam yang akan dilalui manusia, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Jumlah penari rudat idealnya adalah 12 penari. Selama pertunjukan, mereka banyak menyanyikan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat Nabi. Selain itu, ada pula syair-syair nasihat. Selanjutnya, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah religius, toleransi, gotong royong, tanggung jawab, budi pekerti, dan nasionalisme. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah, khususnya budaya daerah Lombok. Yang pertama adalah nilai moral. Kesenian rudat mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat gotong royong, kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Yang kedua, nilai estetika. Kesenian rudat sebagai sarana mengekspresikan kemampuan berkesenian. Yang ketiga, nilai budaya. Kesenian rudat merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat Sasak yang perlu dilestarikan. Dan yang terakhir adalah nilai religius.
Kesenian rudat mengandung nilai religius karena mengandung syiar keagamaan. Kami menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah, khususnya masyarakat Lombok, yang dapat diterapkan adalah nilai religius. Penanaman nilai religius melalui kesenian rudat menjadi pondasi yang sangat berpengaruh pada kekokohan akhlak anak sebagai bekal hidup sesuai ajaran yang tercantum pada nilai-nilai religius. Nilai religius ini penting untuk membentuk karakter anak agar setiap tindakan yang anak lakukan dalam kehidupannya mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Pembentukan karakter baik ini dapat ditebalkan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Tetap semangat dan salam guru penggerak.